Kita harus bisa mengumpulkan banyak harta dari orang-orang yang menuju Ka'bah. Kita harus memanfaatkannya, karena kitalah juru kunci di sini. Benar, kita harus mendapatkan keuntungan yang banyak dengan berhala-berhala ini. Dengan harta yang melimpah, kita dapat berbuat sesuka hati kita. Kita juga bisa berumur panjang dengan harta kita. Benar sekali. Kita harus bisa memanfaatkan orang yang tawaf di sini. Jangan kita sia-siakan situasi ini. Hai Bani Quraisy. Siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut jeroan unta milik Bani Fulan, lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud? Aku akan melakukannya untukmu. Tunggulah dan lihatlah. Bagus-bagus. Hai. Siapakah Anda, hai orang yang sedang tawaf di Ka'bah? Aku adalah Sa'ad dari Yasrib, Madinah. Kamu dapat tawaf di Ka'bah dengan aman sementara bukankah kalian adalah orang-orang yang telah memberi perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Ya benar, lalu kenapa? Jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Abu Al-Hakam karena dia adalah pembesarnya penduduk lembah ini. Demi Allah. Seandainya kamu menghalangiku untuk tawaf di Baitullah, sungguh aku akan memutus jalur perjalananmu ke negeri Syam. Jangan kamu tinggikan suaramu di hadapannya. Biarkan kami bercerita tentang kamu. Sungguh aku pernah mendengar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bertekad akan membunuhmu. Demi Allah, Muhammad tidaklah berdusta apabila berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla layunbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah, fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Humazah adalah surat ke-104 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 9 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Ia merupakan surat ke-31 yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat Al-Qiyamah, sebelum surat Al-Mursalat. Dinamakan surat Al-Humazah yang berarti pengumpat. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Nama lainnya adalah surat Al-Hutamah, yang disebutkan pada ayat 4 dan 5. Artinya adalah pencela. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api, yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar, sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Asbabun nuzul surat Al-Humazah dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Mukatil mengatakan, surat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia selalu menggunjing Rasulullah ketika tidak berada di hadapan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau. Tak hanya Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf juga melakukan itu. Karenanya Muhammad bin Ishaq dan Suhaili menyebut asbabun nuzul surat Al-Humazah terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf. Ada juga yang menyebut, surat ini turun mengenai Ahnas bin Syarik, As bin Wail, Jamil bin Muammar, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Itu beberapa pendapat yang ada.
Mungkin juga surat ini turun mengenai mereka semua. Dengan demikian, secara umum surat ini ditujukan kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat ini. Secara umum, surat ini menggambarkan realitas kehidupan yang dihadapi dakwah pada masa awal. Namun realitas ini juga sering terulang di setiap zaman, yakni adanya manusia-manusia yang kerdil jiwanya, terkungkung dalam kekuasaan harta hingga menempatkannya di atas segalanya, tertipu dengan harta yang ia kumpulkan hingga menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Kemudian ia pun suka mengumpat dan mencela. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kata Weil digunakan untuk menggambarkan kecelakaan dan kenistaan, juga untuk mendoakan seseorang agar mendapatkan kecelakaan. Kata Weil biasa diartikan kecelakaan, dan banyak dipahami ulama sebagai kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Maka ayat pertama ini mengandung ancaman, bahwa akan celakalah Humazah dan Lumazah. Ada pula yang berpendapat bahwa Weil adalah nama satu lembah di neraka, sehingga Humazah dan Lumazah akan disiksa di sana. Kata Humazah merupakan bentuk jamak dari Hamas. Ia berasal dari kata al-hams, yang artinya tekanan dan dorongan yang keras. Demikian pula huruf Hamzah yang kita kenal dinamai demikian karena ketika mengucapkannya posisi lidah berada di ujung tenggorokan sehingga dibutuhkan dorongan. Hamazatis syayatin, berarti dorongan-dorongan setan untuk melakukan kejahatan. Dari arti itu, Humazah berkembang menjadi mendorong orang lain dengan lisan, yakni menggunjing, mengumpat dan mencela orang lain tidak di hadapannya. Sedangkan kata Lumazah, merupakan bentuk jamak dari lamas. Ia berasal dari al-lams, yang digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa. Sebagian ulama mengartikan Lumazah adalah mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan disertai kata-kata yang diucapkan secara berbisik. Ibnu Katsir menafsirkan, Humazah mencela dengan ucapan, sedangkan Lumazah mengejek dengan perbuatan. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, Humazah adalah menggunjing dan mencela kehormatan manusia. Sedangkan Lumazah artinya menghina, biasanya dengan isyarat alis, mata dan tangan. Keduanya, Humazah dan Lumazah, akan celaka. Mereka akan disiksa dengan siksaan pedih karena perbuatannya. Ancaman ini tidak hanya berlaku bagi Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf, namun juga berlaku bagi semua Humazah dan Lumazah baik yang hidup di masa dulu, masa kini maupun masa yang akan datang. Artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Mereka itu adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung jumlahnya. Kata adadahu berasal dari kata ada, yang artinya menghitung. Kata ini menggambarkan si pencela itu bukan hanya mengumpulkan harta tetapi begitu cinta harta hingga setiap saat menghitungnya. Perihalnya sama dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'arij 18 yang artinya, serta mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya. Asy Wahbah As-Duhaili menjelaskan, agaknya penyebab menggunjing dan mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain adalah harta dan angan-angan yang panjang. Kekayaan dapat menimbulkan perasaan ujub dan takabur, tulis beliau dalam tafsir Al-Munir. Menghitung harta tanpa kepentingan merupakan bukti kesenangan diri dan duniawi serta sibuk dengan harta hingga lupa akhirat. Artinya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Inilah panjang angan-angan itu. Ia tertipu dengan dunia sehingga merasa bahwa hartanya itu membuatnya kekal. Kata akhladahu, berasal dari kata al-hul, yang artinya kekal. Dalam ayat ini digunakan bentuk kata kerja lampau, fi'il madi, tetapi maksudnya adalah masa datang, mudari. Mengisyaratkan persangkaannya itu sangat mantap seperti kepastian yang pasti terjadi. Ia merasa selamanya akan dalam kondisi itu, banyak harta, banyak pengikut, memiliki kekuasaan. Mungkin saja ia masih sadar bahwa dirinya akan mati. Tetapi ia tidak pernah menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Seakan-akan ia hidup abadi di dunia ini dengan hartanya. Artinya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Allah menegaskan bahwa apa yang ia sangka benar-benar keliru. Ia tidak mungkin kekal di dunia ini. Bahkan orang yang suka mengumpulkan harta dan suka mencela itu akan dilemparkan ke dalam neraka.
Kata al-hutomah, berasal dari kata hatoma, yang artinya hancur. Dengan demikian secara bahasa, al-hutomah artinya sangat menghancurkan dan membinasakan. Artinya, dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu, api, yang disediakan Allah yang dinyalakan. Tahukah kamu neraka jenis apa hutomah itu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ia adalah neraka jahanam yang sifatnya diterangkan mulai ayat 6. Faedah penyifatan neraka jahanam dengan hutomah adalah kesesuaiannya dengan kondisi orang yang takabur itu. Neraka tersebut benar-benar dapat menghancurkan setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya sehingga tidak akan berbekas dan bersisa, terang Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Narullah, berarti api Allah. Penisbatan kepada Allah menunjukkan api ini bukan api biasa, tapi ia diciptakan Allah khusus untuk tujuan tertentu. Artinya, yang membakar, sampai ke hati. Api ini membakar seluruh tubuhnya hingga hatinya. Hatinya dibakar sebab ia adalah tempat kemusyrikan dan kekufuran. Hatinya dibakar karena menampung segala kedurhakaan. Artinya, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Neraka tempat penyiksaan lumazah itu tertutup rapat. Mereka tidak bisa keluar darinya. Perihalnya sama dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Balad 20, yang artinya, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Artinya, setelah masuk ke sana mereka tidak akan dikeluarkan lagi. Dikunci mati di dalamnya, tulis Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Artinya, sedang mereka itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mukatil Ibnu Hayyan menjelaskan, pintu-pintu neraka tertutup atas mereka. Kemudian neraka tersebut dikuatkan dengan tiang-tiang dari besi. Tidak ada satupun pintu yang dibuka bagi mereka dan tidak ada udara yang masuk ke mereka. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menyebutkan, lukisan pemandangan siksaan dalam surat ini sangat sesuai dengan tindakan mereka yang suka mengumpat dan mencela, suka mencaci dan memaki. Bahkan redaksi ayat dalam surat ini berbeda dari surat-surat lainnya. Tekanan suara pada lafal-lafal ayat menunjukkan kekerasannya. Begitu tegas Allah mengancam dan menunjukkan gambaran siksanya atas orang yang suka mengumpat dan mencela menunjukkan betapa hinanya tindakan mereka. Dan dia mengingatkan kepada orang-orang beriman agar jangan sampai jiwa mereka dihinggapi moralitas yang hina dina ini. Jazakumullahu khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.